Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Nurul Fitri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas F semester 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW adalah strategi dan metode yang beliau gunakan dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Secara garis besar, pola dakwah beliau terbagi menjadi dua periode utama yang memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah kurang lebih dari 13 tahun. Fase penanaman akidah. Periode ini adalah fase awal dakwah yang berfokus pada pembangunan pondasi iman, akidah, dan moral ataupun akhlak individu. Metode dakwah di Mekah, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau syiriah, berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Pertama, kenabian. Sasarannya dimulai dari orang-orang terdekat, seperti lingkaran keluarga dan sahabat karib. Contoh awal, istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sepupu Ali bin Abi Thalib, dan pembantu Zaid bin Harithah. Pusat kegiatan dakwah sering dilakukan di rumah salah satu sahabat yang paling terkenal adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara terang-terangan atau jahriyah dimulai setelah turunnya wahyu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Proses Nabi mulai menyeru kaum Quraisy secara terbuka dimulai dari kerabatnya, Bani Hashim, lalu kepada seluruh penduduk Mekah di Bukit Syafa. Tantangannya, fase ini dipenuhi dengan penolakan keras, intimidasi, penyiksaan terhadap pengikut, terutama yang lemah, dan pemboikotan ekonomi oleh kaum kafir, Quraisy. B. Fokus utama dakwah Mekah. Tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan penyembahan berhala. Akhlak mulia, memperbaiki moralitas masyarakat jahiliyah, seperti menghentikan pembunuhan bayi perempuan, perjudian, perzinahan. Hari kiamat, menanamkan kepercayaan akan adanya hari pembalasan, surga ataupun neraka. Karakteristik, kesabaran, keteguhan, istiqomah, dan fokus pada penguatan iman internal. 2. Periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Fase pembangunan masyarakat periode ini dimulai setelah peristiwa hijrah atau migrasi Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Fokus dakwah bergeser dari membangun individu menjadi membangun tanah masyarakat dan negara. Strategi dakwah di Madinah, membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama Nabi di Madinah, fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, sosial, dan strategi militer. Mempersaudarakan atau ukhuwah Islamiyah, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin, muslim yang hijrah dari Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang menerima Islam. Tujuannya adalah membangun ikatan persaudaraan baru berdasarkan iman, menggantikan ikatan berdasarkan kesukuan As-Sabiyah, menyusun piagam Madinah atau konstitusi. Nabi membuat perjanjian konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur kehidupan bersama di Madinah. Isinya mengatur hak dan kewajiban kaum muslimin dan komunitas non-muslim, terutama Yahudi, untuk hidup berdampingan secara adil dan damai. Ini adalah pondasi negara yang pluralistik. Implementasi syariat di Madinah, syariat Islam mulai diturunkan secara bertahap, mencakup aspek ibadah, zakat atau puasa, muamalah jual beli, hukum pidana zinayah, dan hukum keluarga pernikahan atau waris. Jihad atau diplomasi dan perang. Dakwah diperluas melalui surat-surat kepada raja dan pemimpin di luar Arab. Jihad atau perang diizinkan sebagai sarana untuk membela diri, melindungi dakwah, dan menjaga kedaulatan negara Madinah dari ancaman musuh. Fokus utama dakwah Madinah, ukhuwah, membangun persaudaraan dan solidaritas sosial, syariah, menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, daulah, membentuk pemerintahan negara yang adil dan beradab. Prinsip dasar dakwah Nabi Muhammad SAW terlepas dari perbedaan fase, dakwah Nabi selalu didasarkan pada prinsip-prinsip universal sesuai Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan, menggunakan cara yang bijak,
cerdas, dan disesuaikan dengan kondisi latar belakang sosial budaya, orang yang didakwahi walau mau izatil hasanah, nasihat yang baik, menyampaikan dengan bahasa yang santun, lemah lembut, dan menyentuh hati, bukan dengan caci maki atau paksaan. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusi dengan cara terbaik. Jika terjadi perdebatan, beliau melakukannya dengan argumen yang logis, santun, dan tidak menjatuhkan. Uswatun hasanah atau teladan yang baik. Prinsip terpenting Nabi sendiri adalah cerminan hidup dari apa yang beliau ajarkan atau akhlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.